Memahami keluarga memang repot, apalagi kamu bukan orang Jawa. Begitulah kira-kira bisikan salah satu kakak ipar kepada Dini. Loh, memangnya kenapa dengan keluarga Jawa? Primbon garapan Rudi Sudjarwo ternyata berusaha mengelevasi sajian horor dengan drama keluarga yang dipantik dari akar kepercayaan stereotipikal yang membentuk identitas karakternya. Keluarga Jawa di sini berarti keluarga yang percaya tahayul, keluarga yang kehidupan sehari-harinya berpedoman pada apa yang diatur oleh primbon. Jadi paling enggak, primbon tidak sekedar tentang hantu yang namanya nyomot dari istilah lokal, tapi juga punya situasi dan drama cerita yang bisa kita mengerti, yang bisa kita rasakan. Let's face it, urusan sama keluarga sendiri memang sudah cukup susah dari kolotnya soal pola pikir sosial. Dan kita yang orang Indonesia seringkali masih ditambah susah oleh kekolotan soal kepercayaan tradisional yang memang beragam tumbuh di daerah kita masing-masing. Identitas memang penting untuk dipunya oleh sebuah film, karena identitas itu yang bakal jadi hal yang membedakan jika cerita kita misalnya sama atau sudah pernah diceritakan juga oleh film atau karya yang lain. Identitas yang kuat, bahasan yang khusus datang dari identitas itu, mampu membuat cerita kodian bisa terlihat baru. Film Primbon ini misalnya. Aku kaget karena premis film ini ternyata mirip sama legenda yang ada dalam game Forbidden Siren 2 yang kita mainkan di playthrough baru-baru ini. Gadis perempuan yang hilang, dicari berhari-hari tidak ketemu, akhirnya keluarga besarnya mengadakan pemakaman. Malam hari gadis itu muncul di depan pintu rumah dengan ekspresi wajah yang kosong. Kedua orang tuanya datang memeluk karena lega anak mereka pulang. Sementara, seorang ibu tua yang ada di sana ketakutan karena tahu yang datang itu bukanlah si gadis manusia. Kata kuncinya persis. Makanya identitas diperlukan di sini, supaya pembahasannya jadi beda. Jika Forbidden Siren 2 memuatnya ke dalam desa nelayan kecil yang kental budaya dan kepercayaan Jepang, maka Primbon memuat premis ini ke dalam budaya orang Jawa. Yang jadi karakternya adalah keluarga besar yang percaya pada Primbon Jawa, dibenturkan dengan karakter utama berupa seorang ibu, seorang outsider yang gak tumbuh dengan kepercayaan-kepercayaan tersebut. Jadilah ini sebuah setup yang sempurna untuk drama horor ketika si ibu itu, si Dini, gak terima melihat keluarga besarnya, malah ketakutan melihat putrinya Rana yang pulang. Bukannya mereka bersyukur masih hidup anaknya gitu kan. Nah, dengan setup seperti itu, kita akan mikir film ini akan berkembang dengan menarik. Saat menghilang, Rana ini bersama temannya Janu ke hutan untuk mencari kado ultah untuk ibunya. Jadi relasi Dini dan putrinya sudah terestablis sebagai hati dari cerita. Selain dengan ibu, Rana juga diperlihatkan cukup akrab dengan ayahnya. Rana juga punya adik perempuan yang sekamar dengannya, dan itu mereka juga dekat kayak sahabat. Ibu-ibu tua yang percaya Primbon tadi adalah bude-budenya Rana, kakak-kakak dari ayahnya. Nah, bude yang paling tua disebutkan sempat melarang Rana ke hutan karena hari itu juga bertepatan dengan hari sial Rana menurut penanggalan. Dari jajaran cast, sebenarnya film ini sudah cukup memadai untuk berjalan di ranah drama horor. Happy Salma sebagai ibu yang mati-matian percaya anaknya masih hidup, si terasing di antara keluarga karena posisinya yang susah. Nah, itu tuh terpancar pada Dini dari penampilan Happy Salma. Baginya itu kelihatan sangat personal gitu, lebih dari personal. Nugi sebagai ayah dan Yayang Senur sebagai ibu bude tertua juga sukses ngasih penampilan yang cukup emosional. Ayahnya berusaha jadi penengah, sementara si bude walau tertampil sebagai antagonis, tapi kita paham dia melandaskan aksinya sebagai pelindung keluarga. Nah, pemain-pemain lain, however, bermain di garis yang gimmicky yang sering terasa off, baik itu dari timing ataupun dari bangunan karakter mereka. Tapi ini sebenarnya masih bisa kita maklumi, karena masih bekerja dalam vibe ganjil yang dikeluarkan oleh atmosfer cerita film ini. Nah, sebagaimana nanti harapan Dini akan terbentur oleh kenyataan pahit, ekspektasi kita akan drama horor yang menggigit juga akan segera dihantam oleh realita bahwa durasi yang hanya 88 menit nggak cukup untuk mengembangkan drama. Aku nggak tahu apakah durasi itu memang dikasih cuma sedikit itu dari sononya, atau memang penulisnya saja si Lele Laila yang tidak mampu untuk menggali lebih lanjut, sehingga film ini tidak terasa mendalam. Film memang tidak mengangkat pertanyaan apakah Rana masih hidup atau bukan. Jawaban dari itu memang sudah langsung kita ketahui, ya kan, dari posternya udah ketahuan. Ini sebenarnya diniatkan sebagai dramatic irony.
Kita bakal terharu melihat Dini mati-matian membela anaknya padahal anaknya memang telah mati. Ya kan? Rana yang di rumah itu cuma hantu. Hanya saja yang kita tonton ini tuh tidak terasa sedramatis ataupun se-ironis yang maksimal gitu. Karena journey Dini tidak pernah dikembangkan, tidak sebagai fokus. Kita hanya melihat Dini menantang kepercayaan keluarga besar, menolak percaya anaknya sudah mati, tapi kepercayaannya itu tidak pernah ditantang oleh naskah. Momen ketika Dini berhadapan dengan warga di pasar, ibu-ibu yang juga percaya bahwa Primbon dan juga menyuruh Dini untuk ngecek Rana sebagai beneran hantu atau bukan. Nah, momen-momen kayak gini tuh yang mestinya diperbanyak oleh film, mestinya dikejar oleh film. Journey horor Dini pada film itu sebenarnya bersumber dari gimana Dini memproses kejadian kepulangan Rana yang misterius. Tapi tidak ada momen saat Dini merasa jangan-jangan mereka yang benar, gue yang salah gitu. Tidak ada momen Dini melihat sedikit keanehan pada Rana. Momen menuju realisasi yang harusnya bisa seram karena ini kan personal tentang ibu dan kematian anaknya, seperti sengaja nggak ditangkap oleh film. Alih-alih itu, film lebih sering berkutat pada horor standar yang dipantik dari orang yang melihat sendiri bahwa Rana adalah hantu. Lebih banyak soal bude-bude Rana yang curiga lalu masuk diam-diam ke rumah, menaruh sesajen di bawah ranjang Rana, lalu kepergok, dan dia ditakut-takuti oleh Rana. Lebih banyak soal itu gitu. Momen horornya itu sebenarnya nggak jelek, cukup seram sebenarnya. Ada sekuen horor pas upacara ruat, penampakan-penampakan hantu-hantu tetua dan teriakan-teriakan orang kesurupan memang sukses juga bikin bulu kuduk meremang. Hanya saja kita tahu daging sebenarnya film ini ada di drama ibu yang gak nerima anaknya mati. Di sisi lain dia juga adalah perempuan rasional yang menentang kepercayaan tradisional. Tapi naskah seolah mangkir dari bibit-bibit drama dan psikologis horornya. Lebih memilih untuk mendangkalkan cerita dengan adegan-adegan horor yang ya kalau di film lain pun horornya bakal seperti ini gitu. Jadi identitasnya tuh nggak kerasa. Yang membedakan tahayul dengan agama sepertinya adalah rasa takut. Orang-orang yang percaya tahayul akan tampak berlebihan dan nggak mau dengan alasan, karena mereka takut akan hal aneh yang tidak bisa mereka mengerti. Primbon memperlihatkan orang-orang seperti itu dapat menjadi barbar, memaksakan kepercayaan mereka. Ini lantas membuatku jadi bertanya-tanya juga. Gimana dengan orang yang memeluk agama tapi bertindak irasional juga seperti orang yang percaya tahayul? Ya kan? Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Silahkan share pendapat kalian tentang ini di komen. Nah, cerita sebenarnya bisa cepat beres karena Rana hilang di hutan itu ada saksinya. Ya kan, si Juna yang diperankan oleh Chico Kurniawan. Nah, makanya naskah sengaja menyimpan bahasan karakter ini sampai di pertengahan. Persoalan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka di hutan tidak di build up sebagai misteri, melainkan hanya sebagai diungkap gitu saja gitu, sebagai informasi oleh Juna yang sudah nggak tahan lagi diganggu oleh hantu Rana. Si Rana sendiri juga tidak pernah di flash out sebagai karakter, padahal posisi dia ini kan sebenarnya bisa seperti Suzana di Bernapas Dalam Kubur, yaitu hantu yang berusaha bertindak seperti manusia karena dia masih sayang sama keluarga. Tapi Flavio Zaviera yang jadi Rana sebagian besar waktu hanya ditugaskan film untuk menyunggingkan senyum misterius, tidak untuk memainkan bobot drama gitu. Tidak hingga akhir banget baru karakternya tampak sadar dunianya itu adalah dunia drama horor yang dia sendiri itu ketakutan menerima kenyataan bahwa dirinya sebenarnya sudah mati. Baru terakhir ada bahasan itu gitu. Backstory yang jadi landasan drama keluarga besar juga munculnya tiba-tiba setelah film jenuh terus-terusan berkutat di saling tuding. Anak saya bukan hantu, anak Anda hantu gitu. Yang lucu adalah tahu-tahu film itu bicara soal keretakan di keluarga bude-bude itu. Tahu-tahu film bahas soal karakter bernama Bagas yang sepertinya meninggal karena kesalahan manusia. Sepertinya ini diniatkan untuk jadi akar kenapa keluarga mereka lebih memilih percaya Primbon ketimbang ilmu dan logika. Namun karena bahasannya minim sekali dan ujuk-ujuk nongol, jadinya ya aneh dan konyol. Aku tuh kayak, ini siapa? Kenapa tiba-tiba jadi Bagas gitu? Perkara ruang aku masih bisa paham. Rudi Sudjarwo ingin menekankan drama dengan lapisan horor sehingga dia banyak menempatkan kamera di depan wajah karakter, supaya kita melihat gimana kecemasan secara aktual berubah menjadi ketakutan, supaya kita bisa melihat kesan dunia itu tuh sesempit pikiran mereka. Nah, soal waktunya yang aku tak mengerti. Saking simpelnya penulisan, timeline film ini tuh kayak nggak kerasa gitu. Rana muncul setelah 7 hari menghilang, tapi kita seperti merasakan hanya semalam. Begitu juga dengan berapa lama Rana tinggal di rumah sebelum akhirnya dia diruat. Nggak jelas, karena build up-nya nggak ada. Perpindahan ke karakter lain juga seringkali membuat karakter yang barusan kita lihat tidak terasa kontinu dengan saat kita nanti melihat mereka lagi.
Flow penceritaannya terasa kacau. Aku lebih prefer film ini bercerita secara linear di awal karena aku ingin melihat dulu gimana dinamika keluarga besar ini. Gimana Rana semasa hidup dengan karakter-karakter yang lain, terutama dengan bude-budenya. Supaya bisa lebih peduli gitu. Mungkin bisa dibikin kembalinya Rana dari hutan secara misterius itu sebagai akhir babak pertama, bukan sebagai 10 menit awal gitu kan. Kupikir sebagai drama horor yang menekankan konflik antara sikap dan kepercayaan karakter, memang sebaiknya film ini fokus ke menggali itu saja ketimbang berkutat di horor gangguan hantu semata. Suasananya sebenarnya sudah meyakinkan. Kampung yang bisik-bisik meragukan si gadis yang kembali setelah 7 hari. Bahasan primbonnya sendiri juga masih terasa punya gigitan menarik. Beberapa berhasil terlontar sebagai percakapan sehari-hari. Bibit konflik dan drama juga ada, begitupun dengan perspektif utama yang tragis. Film ini kurangnya dari segi journey, build up, dan bahasan. Aspek-aspek yang penting dalam medium penceritaan. Memilih mangkir dari drama yang sebenarnya sangat naas dan pengalaman yang sangat horrifying jika digali dengan baik. Harapan yang kandas dari seorang perempuan yang berusaha jadi ibu yang baik bagi anak di tengah keluarga besar yang sulit kompromi. Ini kan sebenarnya permasalahannya. Kemampuan film ini sayangnya cuma sebatas membuat cerita itu menjadi debat sederhana. Dia hantu, dia bukan hantu. Dan adegan-adegan horor yang tidak benar-benar spesial. Identitas ceritanya jadi seperti sia-sia karena hasilnya tetap generik. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Primbon. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tidak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydershit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.